Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Kembali masuk ke dalam general reading seperti biasanya teman-teman. Judulnya adalah kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Judulnya sama, tapi kita sama-sama nggak tahu ya nanti bacaannya seperti apa, ceritanya seperti apa. Oke, kita langsung lihat untuk si dianya ini siapa dan kisah di antara kalian itu seperti apa ya. Masuk ke dalam general reading belum tentu bisa resonate untuk semuanya, ya mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Ya, kalau nggak cocok kalian bisa, kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya di konten saya ya. Untuk yang di TikTok juga Instagram itu hanya cuplikan ya, potongan-potongan dari video lengkap saya yang di YouTube. Kalau yang di TikTok sama IG itu cocok, kalian bisa langsung ke YouTube ya. Bacaan general itu bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya, karena ini general. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi teman-teman, kalau untuk kalian yang ingin personal reading, pembacaan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri secara privat dengan saya, itu via video call teman-teman. Caranya daftar dulu ya ke Mbak Tia, admin saya. Caranya itu ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Seperti itu. Semuanya berbayar dan semuanya dengan video call langsung interaksi dengan saya. Oke. Kita lihat dulu kisahnya seperti apa dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu ya. Kalau tidak, berarti nggak cocok. Bacaan kali ini berarti bukan untuk kalian. Situasi dan kondisi di antara kalian. Cerita di antara kalian. Cerita di antara kalian. Cerita di antara kalian. Di sini ada rasa bersalah dan juga ada rasa penyesalan ya. Karena sudah ada yang namanya mungkin penolakan, pengusiran, yang jelas menyebabkan hubungan kalian itu tidak harmonis. Di sini juga ada permasalahan terkait dengan servis. Servis di sini itu bisa servis pelayanan, merawat, juga termasuk dengan dalam hal perhatian, ya, komunikasi. Ada permasalahan tentang itu, ya. Di sini banyak yang miskomunikasi. Kalau di sini disipeting, ya, disipeting ini ada yang namanya penolakan-penolakan, teman-teman. Penolakan-penolakan atau sikap-sikap yang tidak ramah ya. Oke, di sini ada keyakinan, ada soulmate. Beberapa kalian energinya adalah soulmate. Ada beberapa masalah keuangan, kelimpahan, tanggung jawab, ya, nafkah. Juga di sini ada permasalahan tentang ingin melepaskan atau meninggalkan. Sebentar, langsung 2 kartu. 2 kartu. Langsung kita lihat ya. Semoga muncul juga sosoknya ya. Silakan kalian nanti sesuaikan, bijak-bijak dalam menyikapi dan mengasumsikan, mempersepsikan kartu tarot. Saya bukan dukun, bukan paranormal. Ya. Saya tarot reader. Saya tidak membaca hal yang sifatnya belum terjadi, jodoh, maut, rezeki, dan hal-hal yang sifatnya memang bukan wewenangnya manusia. Kalau ada yang bisa melihatnya lewat kartu tarot atau ramalan, monggo silahkan ke sana saja. Karena saya nggak mau, karena saya menjaga akidah, menjaga keimanan para penonton dan klien saya.
Terus ngapain main tarot? Kata siapa untuk ngeramal? Tarot saya untuk pencerahan. Untuk membuka wawasan, wacana-wacana dan motivasi positif. Bukan untuk halu. Oke. Pengennya saya halu. Oh, ya sudah, kalau gitu jangan di sini. Bunda tanya sendiri, dijawab sendiri lah. Terus apa yang jawab? Mau ini monolog. Kalau personal reading ngomong-ngomong gitu. Oke, lanjut ya. Ada sosok beberapa di sini. Loh, kenapa orangnya sulit jadinya? Oke, di sini ada sosok yang kurang dewasa. Oke. Dalam hubungan tidak serius, langsung saja saya bilang. Ya. Tidak serius, orangnya itu toksik. Banyak menggantung, banyak nggak jelas. Kemudian di sini juga ada yang namanya banyak menyebabkan luka batin untuk kalian. Nah, Three of Swords, 3 pedang ya. Sambil belajar kalau di saya. Jadi saya jelaskan. Bunda nggak usah ngelantur atau panjang lebar. Saya mau panjang lebar. Ya. Yang nggak mau denger panjang lebar, ya panjang kali tinggi wis. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya kisah-kisah seseorang ya yang bisa meyakinkan kalian ya tentang arti cinta. Seakan-akan dia menawarkan cinta yang luar biasa ya. Dari sudut pandang kalian mungkin orang ini enggak, kalau saya lihat bukan orang yang ini tebar pesona, orangnya itu pemalu sensitif padahal orangnya tebar pesona. Dia punya energi-energi yang bisa menarik gitu. Ya, entah dari kata-katanya, entah dari tapi enggak ini orangnya memang ini ya. Kalau saya lihat bukan orang yang oke banget sebenarnya. Kalau dibuat standar ya, standarnya kalian sebenarnya juga nggak masuk standar banget gitu. Oke. Kalau dilihat dari energinya ya, orang ini bukan maunya diservis ya, bukan gitu. Tapi kalian itu seperti terikat dalam satu ikatan ya, satu ikatan ada adiksi, ketergantungan satu sama lain, obsesi ya, selalu saling tergoda ya. Ada di sini beberapa cerita-cerita yang hubungannya memang bukan hubungan sehat ya. Ada di sini juga ikatan-ikatan nafsu, kemudian ada yang tapi ada yang memang salah satu memang jadi korban gitu loh. Bukan playing victim tapi korban. Ya, korban. Jadi salah satu kalau manipulasi sebenarnya enggak, tapi lebih ke karena obsesinya itu besar ya dan orangnya toksik. Jadi dalam mengekspresikan cintanya itu lebih kepada mengekang, posesif, kepemilikan ya. Kemudian sudah nggak peduli apapun, kadang-kadang apalagi kalau marah. Kalau orangnya ini ada yang pemarah ya. Pemarah. Jadi kalau memang nggak bisa menyeimbangkan gitu loh, nggak bisa menyeimbangkan kalau kita sudah ngalah gitu, tambah ditekan gitu. Kalau kita lemah, tambah seenaknya. Tapi kalau orangnya seperti itu, kemudian di sini banyak menimbulkan sakit hati ya, sakit hati, kemudian terluka, sedih ya. Kemudian di sini rasanya nggak karu-karuan hubungan sama orang ini ya. Dan orang ini
Gini gini gini, kalian itu awalnya memang yakin sih sama orang ini, ya. Kemudian kalian itu seperti merasa salah gitu loh, salah milih orang. Karena kok ternyata hubungannya setelah dijalani itu gantung. Aku jadi banyak berkorban, aku jadi nggak bisa apa-apa ya. Padahal awalnya orang ini datang dengan daya tariknya, seakan-akan sama kalian tuh gimana gitu ya. Ya. Tapi di sini walaupun kalian sakit hati, walaupun kalian banyak terluka, di sini kalian nggak bisa loh ngelupain dia ya. Kebaikan-kebaikan dia atau hal-hal kecil dari diri dia itu ada yang ngena gitu loh di hati sama pikiran kalian sehingga sulit gitu. Dan memang energinya sudah kayak ini, apa itu namanya, nggak bisa lepas gitu loh, walaupun sakit semua ya. Di sini ada yang berusaha untuk melepaskan, tapi nggak bisa ya, karena koneksinya soulmate ya, soulmate dan karmik saya lihat di sini seperti itu. Oke, apakah ceritanya seperti ini? Ini menyakitkan sekali energinya ya, tapi melepaskan kayaknya sulit. Sebenarnya kalau dibilang apakah cinta dari kalian, nggak ada sesuatu yang kayak nggak bisa lepas gitu loh ya. Oke, kita lihat ya inisialnya ya. Kalau untuk zodiaknya Earth ada semua ya, Water, Hang of One, ada semua teman-teman ya, nggak terlalu banyak yang dominan, nggak ada yang dominan ya, semua sama rata-rata. Kita lihat untuk inisialnya sebagai tambahan. Inisial si dia, bisa inisial kalian, bisa vice versa ya ini ceritanya. Oke, cukup. Saya tata dulu ya. LVBOZXDUEPM ya, ada beberapa yang komunikasi atau apa jarak jauh hanya dengan telepon-telepon ya, belum ada yang belum pernah ketemu juga gitu. Tapi melekat banget, ini melekatnya banget ya. Kita lihat untuk situasi dan kondisi dia saat ini ya. Di sini ada yang hilang ya, atau hubungannya nggak jelas, kemudian dia seenaknya, kemudian ada beberapa yang memang hilang, yang hilang-hilangan gitu. Sementara kalian sudah mau melepaskan sulit, terus sakit semua ya. Mau terus juga sakit semua. Nggak jelas, serba nggak jelas. Terus kondisi dia seperti apa saat ini? Ada apa dengan dia? Kenapa dia seperti ini ya? Seperti itu ya. Kita lihat untuk si dia. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia membuat kalian seperti ini? Ya, alasan dia apa? Alasan dia apa? Alasan dia. Dia itu orang yang gila hormat. Ya. Gila hormat. Orang-orang yang
agak sombong ya. Maksudnya dia itu terlalu percaya diri bahwa dia itu dikagumi, dicintai, itu jadi sombong. Ya, jadi tinggi hatinya. Dan dia itu ingin selalu di posisi di atas kalian. Kemudian saya lihat ada beberapa yang pelit ya teman-teman ya, pelit. Apalagi kalau menyangkut sama materi-materi, biasanya ngilang. Oke. Two of Cup. Kondisi dia. Dia nggak merasa tuh kalau menyakiti kalian. Ya. Soal penyesalan tadi seperti apa atau rasa bersalah, itu lebih kepada kalian yang merasa bersalah kepada jiwa kalian, hidup kalian, orang-orang di sekitar kalian. Padahal awalnya kalian mempercayai orang ini dan kalian yakin sama orang ini, ternyata luput. Ya, luput itu apa ya? Ternyata ya salah gitu. Orang ini lagi banyak begadang, ya. Bisa juga ini dia, teman-teman, merasa bersalah sih. Ada beberapa yang merasa bersalah karena tidak memberikan hubungan yang harmonis. Tapi egonya cukup besar ya, cukup besar. Dan dia merasa sebenarnya kalau dari sudut pandang dia, hati terdalamnya, pikiran terdalamnya, ini sudah cukup adil dan saya sebenarnya melakukan sikap saya terhadap hubungan ini, terhadap pasangan saya ini gitu ya. Itu sudah sewajarnya. Gitu. Oke, lanjut ya. Saya merasa saya sudah banyak bertindak. Saya kira tindakan saya sudah benar. Saya sudah saya merasa tidak pelit dan saya merasa cukup adil dan cukup. Kan? Akhirnya salah persepsi. Yang satu merasa sakit hati, yang satu merasanya aku nggak ngapa-ngapain. Nggak merasa menyakitin dia. Nggak merasa kenapa-kenapa. Baik-baik saja. Bahkan untuk ngilang-ngilang atau mungkin seenaknya sendiri gitu. Dia pikir biasa aja, ya. Malah dia mikirnya di sini kalian yang lebay. Oke, ya. Terus perasaan dia sama kalian sebenarnya seperti apa? Perasaan dia sama kalian itu sebenarnya seperti apa? Main-main kah? Keseriusan kah? Sebenarnya perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Moon? Sun? Sip. Crossroad. Dia malah perasaan dia pada kalian itu malah bingung ya. Kalian tuh nyaman bagi dia, ya. Tapi kalian itu sering berubah-ubah, ya. Terkait dengan komunikasi, ya. Komunikasi kadang-kadang
ada aja yang bikin konflik, bikin nggak cocok, ada aja. Karena di sini dia bukan diam atau stuck atau menjauh untuk apa? Karena di sini dia ingin mengerti kalian juga, masih ingin mengerti maunya apa gitu. Karena dari sudut pandang dia, ini nggak ada apa-apa. Kenapa kalian ribet gitu loh? Saya nggak ribet bunda, saya nggak ribet dan hubungan saya baik-baik saja. Yuk kak, sama berarti ceritanya. Berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Gak usah dipaksakan, ya. Seperti itu loh. Di sini dia bingung sama kalian. Dia berharap, tapi dia itu gini. Oke lah, saat kamu memang mungkin dalam posisi-posisi kalian mungkin emosi, mungkin kalian ada yang dimauin tapi dia belum bisa menurutin atau apa, dia berusaha untuk udahlah mungkin nanti ada saatnya di mana kalian itu bisa redam emosinya, kadang-kadang gitu. Dia banyak menahan diri sama kalian, ya. Maka dari itu mungkin kadang-kadang dia itu kayak tidak bersikap apapun atau stuck atau bahkan menghindar, menjauh. Karena apa? Ngasih space untuk ruang untuk kalian untuk bisa netral, untuk bisa supaya ini loh, apa ya? Supaya energinya netral dulu. Kalau saya lihat sih orang ini sama kalian kalau dibilang cinta, kalau nggak cinta, ya kalau nggak cinta dia inginnya pergi, ya udah nggak betah. Tapi enggak, di sini dia hanya menjauh sesaat, ya. Kemudian dia tetap kadang-kadang bersikukuh dengan pendapatnya, ya. Dan lebih memilih kalian yang harus bisa mengerti, gitu loh. Harus bisa mengerti, harus bisa introspeksi, ya, mempelajari bahwa di sini gede-gedean ego ya, saya lihat ya gede-gedean ego. Dan mau apa yang disampaikan pendapatnya, keinginannya itu didengarkan minimal atau harapannya yang lebih tinggi adalah dituruti. Maksudnya sih untuk menyeimbangkan hubungan, tapi di sini salah satu satu sama lain itu sama ngototnya, jadi nggak ketemu. Cuman itu masalahnya, ya. Kalau perasaan dia bingung sama kalian itu. Ya, dia pun akhirnya juga menanyakan, kalau cinta masa gini sih gitu loh. Begitu juga dengan kalian, kalau cinta masa gini sih gitu. Nggak ketemu ini ceritanya, artinya energinya itu nggak bisa nyatu. Jadi nyatunya itu lebih ke, nanti kalau sudah nyatu ya, timbul keposesifan ya. Kalau sudah berdua, dunia milik berdua ya. Seakan-akan cocok, habis itu bertengkar. Banyak hal yang nggak cocok. Atau kalau sudah komunikasi intens, ada aja yang bikin konflik. Seperti itu. Oke. Terus harapan dia, apakah dia masih ingin di dalam hubungan ini atau gimana keinginan dia terhadap hubungan ini, terhadap kalian? Kita lihat ya. Dia merasa hubungan ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, ya. Dan dia bilang di sini, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Ya hubungan ini untuk saling mendewasakan kok, gitu. Ya nggak ada yang namanya hubungan itu langsung bisa cocok. Beda kepala, beda isi, beda keinginan, beda pendapat, beda latar belakang, banyak hal ya. Beda status dan sebagainya. Dan kita kalau ingin hubungan ini lanjut, ya kita harus belajar gitu loh. Kamu buka hatimu, buka pikiranmu untuk bisa menerima dan memberikan cinta. Kita saling memberikan, saling memberi dan menerima, seperti itu. Kita lihat ya lagi ya. True love, dia cinta.
Ada beberapa yang memang dalam hubungan rumah tangga dan ada yang memang ingin menikahi loh di sini, ya. Seperti itu. It is the romance of a lifetime. Sebenarnya dia sangat cocok sama kalian, mungkin kalian juga ya. Ini lebih kepada penyesuaian, proses penyesuaian di antara kalian. Prosesnya lama ya Bunda ya. Berapa lama? Kok sering bertengkar ya? 10 tahun gak cocok berarti. Ojo dipaksakan. Lah ngapain aja 10 tahun sakit semua, gak ada seneng-senengnya ta? Kalau gak ada senengnya tinggalin rek. Lah ngapain 10 tahun? Ya. Kalau cuma setahun, 2 tahun oke lah, masih proses penyesuaian, saling menyesuaikan. Di sini dia merasa kalian itu adalah true love-nya dia, cinta sejatinya dia, dan dia ingin serius sama kalian gitu loh. Cuman mungkin masih banyak hal-hal yang belum sepemahaman ya. Kalian lebih ke, kalau saya lihat ya, mungkin kalian lebih lebay atau dia yang lebih lebay, salah satu lebih lebay, yang satunya lebih nyantai itu ya. Satunya lebih banyak kekhawatiran, yang satunya nyantai. Oke. Kita lihat ya pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam kisah ini ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Romance, Cupid arrow strike. Ya, jadi di sini sebenarnya kalian memang saling mencintai. Jangan sakit hati dong. Cinta itu tulus. Kalau sakit itu biasanya timbulnya dari kekecewaan yang mendalam, kemudian apa itu namanya, harapan yang tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu jangan terlalu berharap ya. Kalau kalian kasih, kalian cinta, berikan ketulusan ya, tanpa berharap apapun. Lah dia itu loh selingkuh, dia itu nyakitin terus sampai KDRT, nggak ada di sini ceritanya. Berarti ini bukan cerita untuk kalian. Ngono loh ya. Udah nonton dari awal hingga akhir ternyata nggak cocok. Itu kan saya bilang, ya awalnya cocok, lah namanya juga general. Bukan aku yang salah, Rek. Ya, bijak-bijak. Manifesting miracle, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Jadi ikuti saja kata hati kalian, ya. Kalau kalian ingin tahu kata hati yang benar itu seperti apa, ya, segala sesuatunya dengan nama Tuhan, ya, dengan petunjuknya Tuhan. Gimana dengan petunjuknya Tuhan? Ya minta, doa. Maksud minta saya, minta Pak RT, ya. Minta Pak RT surat ketidakmampuan untuk menjalani satu hubungan. Gak ono, Rek. Gak ada. Ya. Pasrahkan sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Jangan kalian berpikir bahwa yang terbaik itu sesuai dengan alam pikiran kalian. Kalian itu pikirannya ya terbatas. Kena sedikit aja masalah stres. Sebenarnya stres ya, situasi dan kondisi yang membuat kalian gak nyaman atau terpuruk, itu sebenarnya Tuhan kasih untuk, ingat toh sama aku ingin memberikan, tapi ya minta dulu dong sama aku. Kalau kamu gak tak kasih seperti ini, kamu gak akan ke saya. Sebenarnya seperti itu. Sekarang saya kembalikan kepada kalian, apakah kalian cukup untuk meminta sama Tuhan yang terbaik? Bukan seperti yang kalian mau. Itu namanya ngatur Tuhan. Beda, Rek. Kenapa saya selalu nggak diturutin sama Tuhan? Nggak diturutin, berarti yang kalian minta itu bukan yang terbaik. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Kadang-kadang manusia itu ngotot karepe dhewe. Ya, ngotot. Bukalah pintu hati, yang bisa membuka hati. Itu hanya Tuhan. Atas ridhonya Tuhan. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Ya, berikan satu sama lain ruang saat ini. Ya, tetap percaya dan yakin bahwa segala sesuatunya akan terjadi untuk yang terbaik. Seperti yang saya bilang tadi, ya.
Jadi dunia ini, segala sesuatunya itu sudah ada yang ngatur. Bukan kalian yang ngatur, jangan salah. Kita itu cukup berusaha, usaha yang terbaik ya. Jangan usaha itu usaha yang negatif, yang positif, terus minta doanya supaya diridhoi. Sebenarnya konsepnya jelas loh. Cuman kaliannya yang nggak yakin biasanya. Nah, dengan ketidakyakinan itu sulit untuk terwujud. Segala sesuatu itu sangat mungkin terwujud dengan kedalaman alam pikiran kita. Kalau pikirannya, aduh dia ini kok gini, jangan dia gini, jangan dia gitu, jangan asem, jangan lodeh, jangan apa ya, jangan bayem, ya. Jangan pikiran negatif itu kalau memang kita terus-terusan memikirkan, ya bisa terjadi. Seperti gini loh, ada ya yang bilang seperti ini, Tuhan itu apa persepsi atau apa yang ada dalam pikiran umatnya, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya dari manifestasi dari pikiran kita sendiri, ya. Jadi pikirkanlah yang baik-baik, ya, supaya minimal hati kita juga damai. Tapi kenyataan berbeda. Nah, terimalah kenyataan bahwa kenyataan itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan dan itu yang terbaik. Terbaik gimana wong saya sakit semua? Mungkin kalian belum sampai di tingkatan di mana menerima apa yang diberikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang baik untuk kita. Berarti kita kurang pinter, gitu loh intinya. Terus caranya pinter gimana? Ya belajar. Belajar apa? Matematika, geografi bukan. Belajar dari hidup, ya. Dengan tuntunan apa? Dengan tuntunan ya hal-hal yang ideal itu biasanya agama sih ya, agama seperti itu. Karena agama itu lengkap sudah. Makanya seperti yang saya bilang tadi, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Itu tok, ya. Dalam segala macam termasuk hubungan. Kalau saran saya sih, sementara kalau kalian memang sakit hatinya banget, ya, sembuhkan dulu. Caranya gimana? Saya sakit. Saya kalau dia belum merasakan apa sakit saya nggak akan bisa tenang. Ya tambah gak tenang. Caranya adalah minta Tuhan berikanlah ketenangan, pintu maaf yang besar untuk seseorang yang menyakiti saya, seumpamanya seperti itu, ya. Ya kita kan manusia tuh, Bunda, ya. Bukan malaikat. Nah, kalian mau baik apa enggak? Nah, kalau enggak mau baik ya teruskan aja seperti itu. Gak apa-apa, aku juga enggak nyuruh. Toh enggak ngaruh juga sama saya. Ini sharing ya. Kadang-kadang orang walaupun pintar, walaupun lebih baik dari saya, ya. Lebih baik dari semua sak RT, ya, sak RW, sak kecamatan, ya. Sak provinsi seumpamanya, ya. Tapi terkadang dalam menghadapi satu masalah yang kadang-kadang bagi orang lain simpel, bagi kita berat ya. Sepinter-pinternya kadang-kadang jadi bodoh. Jadi nggak tahu jalan keluarnya. Padahal profesor, padahal doktor, padahal sekolahnya tinggi, padahal pengalaman hidupnya banyak ya. Tapi sebenarnya bukan itu kan kemampuan berpikir manusiawi ya. Yang lupa terkadang adalah yang diberikan Tuhan itu loh, ada maunya Tuhan itu memberikan hal-hal seperti ini, permasalahan-permasalahan. Karena dengan permasalahan-permasalahan itu, Tuhan ingin kalian belajar. Setelah belajar, setelah pinter ya, itu Tuhan ingin meninggikan derajat seperti Bunda Korla itu loh, Rek. Ya. Seperti Bunda Korla, kalian bisa banyak belajar. Itu orang itu energinya positif. Saat sudah positif, maka dari itu hilangkan energi negatif seperti sakit hati dan sebagainya. Kalau sudah di posisi di mana kita sudah positif, hal-hal yang positif datang sendiri. Kayak Bunda Korla, kayak ketiban bulan, ya. Kayak ketiban bulan, tapi lihat orangnya tetap kalem. Saya dulu nggak gitu interest sama yang gitu-gitu ya. Setelah saya lihat ya beberapa kali apa sih namanya? FYP apa ya? Di itu TikTok itu. Saya lihat, terus banyak perjalanan hidup dia ya. Menginspirasi saya kira. Hal-hal yang kayak gitu loh dilihat, ya. Dijadikan pelajaran. Kita nggak harus mengalami hal yang sama, ya. Tapi hal-hal seperti itu pelajaran hidup. Yang saya bilang tadi pelajaran. Seperti itu ya teman-teman ya. Bunda banyak ngocehnya.
ganti konten aja, konten dakwah. Wis ta lah rek, aku tak bikin konten secara sak senengku gitu loh. Kalian kalau suka nonton, kalau nggak suka nggak usah gitu loh. Jadi kalian pun juga jadi toksik, nggak jadi racun dalam konten saya ya. Lo kritik kan bebas bunda, iya bebas. Tapi kasihan orang-orang yang lainnya yang ingin positif, ingin bahagia, kena energi yang kalian yang negatif. Kalau mau negatif, negatif ODW gitu loh. Oh jangan ngericui ya orang-orang yang ingin bahagia, ingin positif gitu loh. Kalau saya komentar sembarang, komentar mau misu-misu pun nggak masalah, wong itu kalian sendiri. Kembalinya lo ke kalian bukan ke saya. Ya kalau saya nggak ngaruh, tetap bikin konten yang seenak saya seperti ini. Enak ya, jadi tarot reader seenaknya. Emang nggak hanya tarot reader teman-teman. Kalian kalau mau bikin konten ya, saya kasih wacana ya, wacana. Konten apapun itu loh, ya mau ditonton atau enggak itu investasi saya kira, ya paling tidak ada hal di dalam hidup kalian yang ada dokumentasinya minimal seperti itu, kegiatan sehari-hari apapun lah ya kreatif. Makanya jangan terlalu fokus sama satu hal yang menyakiti. Bangkit, healing, sembuhkan luka batin kalian sendiri, jangan orang itu ya. Saya disakiti dia harus menyembuhkan luka batin saya. Kembalikan kayak lagunya Slank, kelihatan umurnya ya. Kayak lagu Slank, kembalikan aku ya, hidupku. Jangan ya, kembalikan sendiri lah. Ngapain orang suruh tanggung jawab ya. Diri kalian, jiwa kalian, hidup kalian, kebahagiaan kalian, tanggung jawab kalian sendiri. Bangkit ya, jangan terlalu terfokus sama hubungan saja ya. Hubungan penting ya, mungkin menyita banyak hal ya, tapi ya yang lainnya juga bisa kalian lakukan, juga penting juga ya. Lebih kreatif, fokusnya dipindah atau dibagi untuk hal-hal yang lebih positif. Kalau gini terus sulit bangkitnya, hal-hal positif juga sulit masuk ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf kalau yang kecewa, ternyata bacaan tarotnya mek ngono tok, cuman gitu aja, nggak ada ramalan, nggak ada yang membahagiakan. Memang iya, memang saya tidak untuk membuat bahagia atau apa ya, bacaan yang membuat halu. Oh iya supaya penonton seneng, enggak, ya nggak ada yang nonton nggak apa-apa. Yang penting saya memberikan bacaan yang real gitu loh. Ya mungkin yang ngikuti saya sudah lama sudah tahu. Ya. Jadi bacaan saya lebih ke ngobrol-ngobrol asik. Ngobrol gimana mau ngomong dewe ya. Silakan tulis di komentar teman-teman ya. Ngobrolnya di komentar saja. Kalian mau saling ngobrol satu sama lain juga nggak apa-apa, bebas di konten saya. Monggo komentar-komentar sana. Bebas ya. Terima kasih banyak dan terutama untuk yang sudah subscribe. Terima kasih dukungannya yang sering nonton saya. Mau saya sebutkan nanti yang lain iri ya. Ada Kak B, ada Kak K, Kak NF, ada Kak Wakeh wis pokoknya ya, banyak. Terima kasih banyak. Kak MF, waduh Wakeh, MA, wah banyak wis. Saya loh baca ya, mungkin kadang-kadang baca, kadang-kadang dibaca admin saya terus disampaikan gitu. Ya kalau yang personal reading di saya itu daftarnya ke Mbak Tia. Jadi saya nggak ikut campur sama urusan daftar. Kalau yang daftar sudah memenuhi persyaratan semuanya biasanya ditulis di papan. Jadi saya cuma lihat papan sama lihat namanya yang di kontak WA, itu aja ya. Jadi saya nggak ikut campur sama urusan daftar, saya cuma ngonten sama bacain personal reading. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Semoga hidup kalian bahagia, healing, semangat. Bye-bye.